Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Bang Wahyu Setiawan, minta dibahas analisa koin GMT atau Step N ya. GMT atau Step N atau Stephen hari ini diperdagangkan di kisaran Rp3.500. Pergerakan harganya sedikit mengalami peningkatan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini merupakan project berbasiskan dengan GameFi. Jadi dia itu punya kayak platform yang bernama apa ya, Step N ya namanya ya. Nah ini platformnya namanya Step N. Jadi intinya adalah platform ini adalah sebuah aplikasi di mana bisa mengukur langkah kaki kalian. Jadi ini aplikasi buat kesehatan gitu teman-teman. Terutama teman-teman yang memang suka jalan-jalan atau yang suka lupa jalan. Teman-teman butuh aplikasi buat ngingetin kalian buat jalan nih. Sekarang paling nggak per hari nggak bisa menyelesaikan 1.000 langkah misalkan. Itu teman-teman bisa menggunakan aplikasi dari Step N ini. Jadi dia adalah aplikasi berbasiskan dengan GameFi, di mana kalau teman-teman pakai aplikasinya itu berpeluang juga teman-teman bisa menangin hadiah rewardnya kalau teman-teman menyelesaikan challenge-challenge yang ada di aplikasinya. Kan ada tuh, misalnya hari ini jalan 200 kilometer. Hari ini jalannya 2 kilometer misalkan. Itu teman-teman bisa di teks pakai aplikasi tersebut. Kalian udah jalan berapa kilo hari ini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman achieve targetnya, bisa jadi teman-teman dapat reward di sana. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan Step N ini bergerak di blockchain-nya Solana ya. Ini aplikasi ataupun mainnet yang terjadi di blockchain Solana, dan so far yang menggunakan fasilitas daripada Step N ini cukup ramai. Kalau kita perhatikan juga dari segi transfer koinnya itu juga cukup banyak teman-teman. Jadi banyak yang pakai untuk GMT ini untuk melakukan transaksi perdagangan. Terus kalau kita perhatikan juga dari segi produk yang lain itu sih teman-teman. Jadi dia tidak berbasiskan game metaverse gitu, enggak. Dia itu hanya berbasiskan dengan aplikasi. Oh, dia punya NFT juga ya. Kalau kita lihat di website resminya, dia itu juga punya NFT berupa bentuk sepatu gitu, di mana teman-teman bisa beli di marketplace yang ada di websitenya di stepn.com. Jadi itu ada tuh, mereka punya NFT berbentuk sepatu. Mungkin teman-teman ada yang suka sneakers dan lain sebagainya, suka koleksi NFT ya bisa aja teman-teman. Mereka juga udah aktif melakukan burning coin. Ada beberapa koin yang mereka rilis, ada juga beberapa yang mereka sudah burning. Sehingga ini bisa menstabilkan harganya. Kalau dari supply koinnya, supply maksimumnya ada di kisaran 6 miliar koin, sementara supply totalnya ada di 5,5 miliar. Dan yang terilis yang beredar di market itu hanya sekitar 1 miliar koin saja atau 16%. Berarti udah banyak yang di burn ya teman-teman. Sayang sekali sih kita nggak bisa detect dia ya, berapa jumlah koin yang mereka sudah burn itu nggak bisa kita ketahui. Karena kalau dia bergerak di blockchain dari BNB atau bergerak di blockchainnya apa namanya Ethereum, itu biasanya kita bisa cek tuh. Tapi untuk Step N ini kebetulan enggak ya, dia bergerak di Solana jadi agak sedikit private lah. Tapi kalau pegnya kita bisa cek sih di BNB Scan teman-teman. Ya, tapi ini datanya nggak akan valid juga sih. Ya, itu sih teman-teman dari Step N. Jadi dia adalah bentuk aplikasi GameFi ya, teman-teman, di mana teman-teman fungsinya adalah untuk mendeteksi langkah kaki kalian. Kalau teman-teman ada invest, ya itu sih projectnya. Nah, tapi yang menjadi concern buat aku sih ini ya, mereka nggak ada event. Ini soal performing enough upgrade your eligible or lower pools. Jadi kayak pools gitu, kayak staking gitu ya teman-teman, program staking, di mana orang-orang yang perform paling bagus itu akan memperoleh poin ya. Jadi poinnya itu akan dibagikan berupa GMT atau berupa reward. Jadi koin ini selain berfungsi sebagai ya, dia juga berfungsi sebagai reward guys. Jadi koin reward, koin airdrop. Lagi-lagi kita harus concern sama koin-koin tersebut. Kenapa? Karena biasanya koin-koin yang didistribusikan secara reward seperti ini seringkali mengundang yang namanya penurunan harga karena inflasi yang terjadi pada market. Tapi syukurnya dari GMT ini dia kan aktif melakukan burning coin ya. Jadi mungkin penurunannya bisa sedikit dikurangi lah teman-teman. Jadi itu, mari kita bahas untuk harganya seperti apa. GMT hari ini sedikit naik sekitar 1% ya. Pergerakan koinnya cenderung dalam posisi downtrend dalam beberapa waktu. All time high-nya ada di kisaran
harga 4 dolar, tapi sekarang udah terus turun sampai kisaran 0,23. Jadi ini koin cukup rame ya, kemarin kita sering kali bahas teman-teman, karena dia sering dipom-pom harga koinnya naik, tapi sekarang udah nggak dipom-pom lagi nih. Whale sudah kehabisan kehabisan bensin dan harga koinnya dibiarkan luntang-lantung dalam posisi downtrend. Cara pergerakan menurut saya untuk GMT ini cenderung udah mulai melemah selling pressure-nya, tapi ini masih belum berakhir. Di sini dia sangat-sangat impulsif, sudut kemiringannya sangat-sangat ekstrim. Perlahan-lahan dia mulai sedikit melandai ke sini, jadi kita expect nanti pergerakannya akan cenderung turun stabil. Sorry, cenderung turun stabil seperti ini. Nah, kalau udah semakin stabil gitu, kita tunggu sideways dulu baru ideal buat masuk. Untuk posisi sekarang menurut saya masih belum sih. GMT sendiri bergerak masih dalam posisi downtrend, teman-teman. So far, tren turunnya ini masih akan kemungkinan terjadi lagi seiring dengan lebih banyaknya airdrop yang mereka bagikan. Jadi itulah kenapa saya benar-benar concern sama proyek-proyek yang berbasiskan dengan airdrop, yang suka ngasih bagi-bagi koin gratis, entah gimana modusnya, apakah hasil staking kah atau hasil reward dalam sebuah aplikasi kah. Nah, itu tetap aja yang namanya airdrop, tetap aja airdrop. Dan ya itu akan bikin investor makin lama makin rugi. Kalau kita lihat pergerakan dari GMT sendiri, dia bergerak turun, teman-teman. Sekarang level supportnya yang kuat sudah ditembus, yaitu di kisaran 0,21 dolar. Dan sekarang ongoing untuk running ke level resistance kisaran 0,33. Kita expect level tersebut bisa tercapai ya. Dari volume perdagangannya kecil, smart money juga kosong. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, pergerakan dari GMT ini berusaha buat recover lagi harganya untuk naik, guys. Jadi satu, ini sebuah higher high, sorry. Ini sebuah higher low, maksudnya higher high berikutnya. Jadi seperti ini ya, kenaikan yang kita ekspektasikan terjadi pada pergerakan GMT ke depannya. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin ya so far masih strong aja, bertahan di kisaran 30.000 sampai 31.000, dan mungkin kalau Bitcoinnya bisa stabil seperti ini dengan penurunan BTC dominance akan bisa menjadi angin segar buat altcoin untuk mengalami kenaikan. Jadi itu buat GMT. Pertama kita expect jangka pendek harganya menguat, teman-teman. Tapi kalau untuk jangka panjang saya rasa agaknya hati-hati aja buat teman-teman yang invest ya. Teman-teman bisa perhatikan mereka di Twitter, apakah gerak-geriknya mereka banyak ngasih airdrop atau enggak, ataupun mereka lebih banyak announcement soal burning coin. Nah, itu bisa jadi sentimen yang positif lah, bisa memperbaiki harganya, teman-teman. Jadi gitu sih buat GMT ya menurut saya. Apakah layak di hold? Kalau jangka panjang tentu saja enggak. Tapi kalau untuk jangka pendek, cuan-cuan jangka pendek saya rasa masih cukup menarik. By the way, kita mendekati yang namanya fase halving. Jadi apapun yang teman-teman lakukan sekarang, apakah teman-teman berencana untuk cut loss? Kalau menurut saya sih lebih baik kita cari harganya ketika sudah recover, terutama ketika sudah masuk ke fase halving. Kapan itu halving? 2024. Ketika Bitcoin halving, biasanya altcoin pada ngikut. Semoga aja momentum dari GMT nanti bisa recover lagi harganya ketika fase halving dari Bitcoin. Even dia nggak mampu menembus all time high berikutnya ya nggak masalah, setidaknya teman-teman nggak terlalu loss juga. Kalau mungkin harganya bisa naik balik sampai ke 1 dolar kah atau ke 0,9 dolar kah, itu kan lumayan juga ya teman-teman. Gitu sih kalau dari saya ya. Ya semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain lagi buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Jadi sekian aja akhir kata saya Andri. Terima kasih.